Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar Azizil Ghaffar Khaliqil Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Imam besar masjid, seluruh keluarga besar, pengurus Masjid Al-Mabrur, gure-gure, para ahli ulama, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kami hormati. Marilah sebagaimana biasa, sebelum sama-sama kita mendengarkan 5 rukun dalam 2 al-khutbah, kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan tausiah, butiran-butiran wa'idhah yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua, dari mimbar ke mimbar, dari Jumat ke Jumat, sehingga dengan adanya penambahan ilmu tersebut bisalah di dalam setiap diri manusia itu sempurnanya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin urusyi kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kata istilah sekarang, ketika otak perlu inspirasi yang disingkat dengan kopi, orang-orang biasa teridentik. Di saat budak kasusah, pikiran kamu mang sajak bak kedai kopi, tajib sabuh belah kopi. Maka keseluruhannya dalam kehidupan manusia tumpung tua. Untuk bisa dekatnya kita dengan Ilahi Rabbi juga butuh inspirasi sebenarnya. Maka dalam konteks yang demikian, pada pertemuan kita kali ini, kita akan ceritakan menyangkut dengan masalah keadaan kita uranyo, dan kita akan kaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, serta kita padukan baik dengan ayat-ayat dari Ilahi Rabbi ataupun sunnah-sunnah daripada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin urusyi sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pergantian tahun baru 1 bulan lebih dari bulan Muharram buat kepada buat 25 sampai uronyo tarap abid bulan Safar, dan karab doa kita dengan bulan yang biasa kita memperingati urut kelahiran Nabi Raya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun keadaan uronyo kita kalem di lapangan belum adanya nampak secara gamblang. Daripada berbagai macam persoalan, daripada berbagai macam masalah, adanya titik temu ataupun solusi untuk menuju kepada hal yang lebih positif ataupun lebih baik. Apabila uranyo kita melangkah di alam mahkamah syariah, peningkatan secara drastis angka perceraian,
syar'i menunjukkan di bawah daripada mahkamah syariah di tengah-tengah kehidupan manusia terjadi berkenaan rumah tangga uranyo hana aman negara ini. Kasus gugat cerai, kasus talak, bahkan didominasi hari ini oleh gugat cerai. Undang-undang yang cerita yang paling jahat. Belum lagi tentang permasalahan-permasalahan di lapangan yang kita hadapi di Luk Semawe Ronyo menyangkut dengan masalah anarkisnya anak-anak tingkat SMP dan SMA. Kalau memang begitu bertapak daripada miniatur suatu bangsa yang banyak mata Allah yang lagi nyerupa, apalagi Ronyo apabila gaduh tebo-tebo deta. Kecamatan Tangi yang olehnya kabupaten kota Ronyo Takalan, olehnya taluh di dalam terbesar gedenya tu Ronyo Nanggro. Siapa yang akan menjamin bisa menyelesaikan sengketa yang lagi nyerupa? Dan kenapa tidak pernah adanya buktinya dauranya, adanya sebuah solusi untuk bisa kita keluar daripada permasalahan. Sehingga adanya obek fangko, obek raya-raya, obek diri, obek apa adanya yang lagi lupa. Jadi daripada konteks yang demikian itu, sehingga tibalah saatnya untuk Tuan angkat sebuah tema pembicaraan kita nyoranya, bahkan adanya madung karena kita kurang tabah. Sehingga apabila kita nyokuronyo inginnya mangatna perubahan dalam rumah tangga, inginnya mangatna perubahan di dalam sebuah desa, ingin adanya perubahan secara nyata di dalam sebuah organisasi massa, ingin adanya kesejahteraan di dalam negara hukum, nyak lebih efisien, nyak lebih good, nyak lebih bagus, nyak lebih utama. Yuk kita melihat sebuah dialog Rasulullah dengan keponakannya, sebuah dialog Rasulullah dengan anak yang paling dicintainya, yaitu anak pamannya. Begitu peduli dia kepada seorang pemudanya, bahwa urawa urisi menuah roh Ibnu Abbas yang bernama yaitu Abdullah. Di saat datangnya Abdullah ke rumah daripada Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam atau ya ghalib?" Bahasa kekayaannya istilah bahasa urangnya kita nyomohoi no hidup mawai wahai anu cut, wahai anu lu. Padahal di Rasul kepada Ibnu Abbas punya apabila takalan derajat itu adik, ya gulam, ala a'lamuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Adakah kamu mau saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat, kata Rasul, yang dengan kalimat itu saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat itu akan Allah berikan manfaat kepadamu, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Sehingga yang intinya itu apa Ustaz? Kedanya orangnya karu dalam rumah tangga, karu dalam desa, karu di mana-mana. Kedanya orangnya karu, orang tapi krodro. Kenapa karu tersebut? Karena kedanya kurang tabah. Jadi kasus perceraian karena kurang tabah. Jadi teman penjara karena kurang tabah. Kedanya orangnya pecah persatuan dan kesatuan karena kurang tabah. Ayo Islam, teman kafe, dawa kafe, kok gara-gara kurang tabah. Sehingga nyobinya tadi tadi jauh inti saya. Kalau di saat bahwa danya wahai Ibnu Abbas, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, dengan kalimat itu Allah memberikan manfaat kepadamu? Nasu'udli Ibnu Abbas, mau ya Rasulullah? Bala. Seakan-akan kata Rasul begini, wahai urang yang na di Cunda, yang na di bawah ke masjidan naungan, ke masjidan Al-Mabrur, yang na di kota Luk Semawe, yang na di Aceh, yang na di Indonesia, maukah kamu aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, dengan kalimat itu Allah akan memberikan manfaat kepadamu?
Maka mengatakan dari gedenya mau ya Rasulullah. Keseoleh Ibnu Abbas longtem ya Rasulullah, menolong ya Rasulullah. Maka dari redaksi bahasa yang diajarkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas bisa kita ambil intisari tadi. Putra tunggu yang boleh kita nyoni jawab. Beberapa kalimat yang ingin diajarkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas, dengan sendirinya dengan kalimat tersebut Allah akan memberikan manfaat kepadanya. Coba kita nyokalin sebuah kata mutiara daripada sabda Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang ada manfaatnya bagi manusia. Urangnya bedanya sebagai ayah di dalam rumah tangga. Hari ini kita sebagai suami pemimpin di dalam sebuah rumah tangga. Baiknya kita sebagai orang tua, baiknya kita sebagai seorang suami, jika seandainya kita ini ada manfaat buat istri dan anak kita. Maka bagaimana memposisikan diri kita harus ada manfaat bagi mereka, terutama kita harus ada diberikan manfaat dulu oleh Allah dengan kalimat yang akan diajarkan oleh Rasul. Urangnya baru na manfaat dewan, baru na manfaat legislatif, baru na manfaat eksekutif. Jika mereka itu ada manfaat bagi manusia, bagaimana diri orang tersebut bisa adanya manfaat bagi manusia? Bagaimana urangnya ditakut dengan adanya manfaat kepada manusia? Bagaimana dirinya memberikan manfaat kepada manusia? Dengan menerjemahkan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Masyarakat juga sama, gedanya orangnya kibancara, dungku ilung kujit manfaat bagi manusia. Yang lainnya mengandung dikira kepada orang yang God. Belajar dulu kata-kata dan kalimat yang diajarkan oleh Rasul, sehingga kita diberikan manfaat oleh Allahnya. Maka kita nyonya manfaat bagi orang lain yang dikira kita nyonya manusia yang paling. Jadi di saat hari ini kita nyonya sebagai lakau, kita nyonya sebagai orang cik hana manfaat bagi anu lagi anu budi baca. Sembahyang imutijibna puasa na majlis tikir hana pripri sementara anu gemeludi terus. Anu gemenci broy anu bebah terus. Maka yakinkanlah, berarti walaupun kita ahli zikir, walaupun kita ahli ibadah, kurangnya menyertaannya lepaskan dari kita daripada menjaga anak kita sama dengan kita bukan manusia yang baik. Karena tidak ada manfaatnya kita ini buat anak kita. Ada gedanya ojek katon neraka, gedanya ojek dalam surga. Gedanya ojek katon surga, urang lain yang nak dengar gedanya ojek katon neraka. Nah manfaat gedanya bagi manusia, nagar gedanya tidak ada. Maka memposisikan diri kita sebaik-baik manusia adalah kita yang manfaat bagi manusia. Bagaimana caranya? Yuk sama-sama kita mendengarkan kalimat apa yang diajarkan oleh Rasul. Kata yang pertama di tangan bawadannya yang dipegang oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu amamaka, kata Rasul. Wahai Ibnu Abbas, wahai ulun Semarang, wahai ulun yang ada di dalam kawasan Masjid Al-Mabrur, wahai ulun yang ada di Indonesia. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah perintah Allah. Allah akan menjaga kalian. Ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah wahai orang di bawah naungan kemasjidan Al-Mabrur, wahai orang yang ada di Mawai, wahai orang-orang yang ada di Indonesia, jagalah Allah. Engkau akan mempertemukan Allah di hadapan dengan secara nyata. Maka ini konsep yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah. Uranya wagedanya wagaduh tak salah kok tapi ini kan. Pusalah di bulannya, pusalah di bulannya, pusalah keluarganya, pusalah keluarganya. Yuk coba introspeksi terhadap diri pribadi kita orangnya. Iya fadilah, iya fadillah, iya fadilah tajidhu amamaka. Bentuk kecil daripada suatu bangsa pertama harus kita berintrospeksi kepada diri pribadi kita. Lo muranya diknalu kamu jaga perintah Allah, diknalu kamu penjauh larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Anak leong perumah leong padung rawa kanai puji perintah baca puji dekat larangan Allah. Berapa banyak yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keluarganya. Sehingga anak pun yang kita yang dalam kampung. Kemudian udang yang ada di kampung yuk sama-sama kita nyu ada putren botek do uronyo kira ada dua bagi dia kupi kampung long padung raw udang yang temjak padung raw udang yang temjak berzikir padung raw udang yang temjak berjamaah padung raw udang yang tem semaya padung raw udang yang temjak cok dan PKH sampai mula nabi. Maka ini adalah menjadi bahan pertimbangan kita uronyo. Kenapa timbul masalah? Kenapa masalah bertubi-tubi dalam keluarga lagi nyo, masalah dalam desa lagi nyo, dalam negara lagi nyo? Karena pada dasarnya kalimat yang diajarkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas juga kepada kita semua tidak pernah terrealisasi dalam kehidupan kita hari ini. Orang yang jahil jaga perintah atasan, perintah Allah jauh panggang daripada api hari ini. Maka di saat kesengsaraan tiba kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya roh. Di saat kita nyoronyo apa yang lagi nyorupa Allah Subhanahu wa taala hanya roh. Tapi sampai mati jarang roh lagi tetap menerima doa dari Allah. Kenapa? Karena kita jauh panggang daripada api dalam rangka mentaati perintahnya. Imtithalu awamirillah wa yajtanibun nawahi. Maka itu kalimat yang pertama dapat dimang kita nyonya dapat dimang buat pribadi kita warisi kepada anak dan keluarga kita. Menyoe dapat dimang dalam keluarga kita yuk warisi kepada jiran tetangga kita yang ada di dalam desa kita. Menyoe dapat dimang bantaboh desa yuk dapat dimang kita warisi kepada ujung bantaboh kecamatan kita. Menyoe bantaboh kecamatan kita yuk warisi bantaboh ke kabupaten kita. Menyok yuk sabau provinsi kita yuk sabau negara kita nyo sempat kita nyo lagi nyo ada memandum tanggung tuan rata aman tentram adem ayem kita nyo dalam kehidupan antar. Ini kalimat yang pertama. Yang kedua, apalagi Ustaz yang diajarkan oleh Rasul kepada Ibnu Abbas, ta'rifuka ilallah firraqa. Ta'rifu ilallah firrakhai ya'rifuka fi syiddati. Wahai Ibnu Abbas, wahai burung-burung yang ada di dalam kawasan Masjid Al-Mabrur, wahai burung-burung yang ada di kota Lesmawe, wahai burung yang ada di Indonesia. Yang kedua kalimat yang aku ajarkan senantiasa di saat engkau amalkan akan Allah berikan manfaat kepadamu. Engkau dekatkan dirimu kepada Allah di saat senangmu. Allah akan mendekati kamu di saat susahmu. Ini kalimat yang kedua yang nasihati Rasulullah. Urangnya dikatakan bahwa dia kekayaan berkah. Di saatnya kekayaan kita jadilah kita adalah sebagai baik dalam kebaikan. Agena Abdul Somad kita itu agena zikir kita yang menyumbang itu. Bersempat kita di saat bote kaya kita yang kripto kremu. Urang lagi ni yang lebih berkah, anak lebih berkah. Dia urang kaya gubah. Karena motor Innova berlea motor yang lebih kaya. Jadi kita di saat bahwa dia kaya kita nyuruh kepada Allah. Di saat waktu sehatmu engkau dekatkan dirimu kepada Allah. Niscaya Allah di saat waktu sakitmu akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Jangan wadah sehat pun itu dengan Allah. Wadah sakit baru kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan memuji ingin kita nyoba terbukti. Memang lagi yang kurang kita nyoba manusia. Nah boleh tunggu kita nyoba mangat diberi manfaat oleh Allah. Yang mangat dan manfaat pada manusia. Amalkan kalimat yang kedua yang diajarkan oleh Rasul. Apa itu Ustaz? Engkau dekatkan dirimu kepada Allah di saat senangmu, di saat kayamu, di saat ada kesempatanmu. Di saat Allah Subhanahu Wa Taala lagi kelemahanmu, lagi kesusahanmu akan mendekatkan dirinya kepadamu. Kurangnya adanya wadah kesusah baru kita mohon kepada Allah. Wadahnya kesempatan hantar tembak lagi. Tetapi wadah kesusah baru kita mohon kepada Allah. Ya Allah, diberi ya Allah kamu maju. Ya Allah diberi ya Allah kamu senang. Ya Allah diberi kamu sejahtera. Ya Allah. Untung hanya kembali apa?
Di saat wadah senang, di saat wadah susah, di saat wadah berkaya, di saat wadah kaya, kamu itu mendelungikan. Tetapi di saat hal yang demikian rupa, di saat susah baru katingan dalam anak jiwa panggang ngenapu itu. Maka menyebutlah kita nyonya mangan manfaat diberi di Allah. Amalkan kalimat yang kedua. Di saat kita nyonya kesempatan orang nyobanya kena menjadi. Nak zikir subuh pukul nyobanya kena tak berzikir. Di saat orangnya mendang tiga kita nyoki dan jaga anak nunggu di saat bawa dia kedua anaknya hanjirkan beri. Tetapi kenapa orangnya kita nyoki muda anak bebas berkeliaran kemana saja. Maka hanya manfaat menuju kepada kita oleh Allah. Selanjutnya apalagi di saat ada dua kriteria yang demikian kata Rasul, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kepegali Rasulullah, wahai urang yang nadi ke masjid dan al-mabrur, wahai urang yang nadi losmawai, wahai urang yang nadi Indonesia, menyokan melake wa Allah, menyokan melake dulung wa Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memberi, Allah Subhanahu wa taala akan menolong di saat adanya ketentuan ihfadillah yahfaduka, ta'rifu ila Allah ya'rifuka fi syiddah. Gampang, mudah untuk menjawab semua permasalahan. Ada solusi yang terang buku ditawarkan oleh Rasulullah. Tinggal kembali kepada katanya orangnya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun anak. Dia buat ibadah buat di hadapan mata. Tanah kadang kau lebih orang yang ia kepada Allah ketimbang yang ia kepada manusia. So lebih orang yang bukti umum kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang daripada orang yang memang tawaduknya di hadapan Allah. Orang yang murah-murah hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang seperti demikian, apalagi kata Rasul, wahai Ibnu Abbas, wahai Abdullah, wahai urang al-mabrur, wahai urang lutmawai, wahai urang Indonesia, qad jafal kalamu bima huwa qa'id. Sesungguhnya kalam Tuhan itu sudah kering di Lauh Mahfuz. Ketentuan Allah sudah ada. Maka seandainya ubena makhluk kepegang oleh Rasulullah ini beri kepada kata sesuatu yang manfaat, sementara manfaat itu belum ditakdirkan oleh Allah kepadamu, maka ingat, mereka tidak sanggup untuk memberikan kamu manfaat. Jika seandainya ubena makhluk Allah ingin memudaratkanmu, kata Rasul, kepegang bayu nabah, kepegang bayu yang nahin oleh sementara kemudaratan itu belum ditulis oleh Allah kepadamu, maka yakinkanlah orang itu tidak sanggup untuk memudaratkanmu. Artinya kita pegang. Urangnya seringkali kita menuding kepada orang lain yang salah. Di saat kita orangnya tak pilih bupati, di saat orangnya tak pilih dewan, di saat bawa dia kajian, HEB kepada dia. Dia janji. Nyobek langsung kita memponiskan orang itu sudah mengingkari janjinya, tetapi Allah belum mentakdirkan apa yang dia janji kepada kita. Dan selanjutnya yang perlu kita ingat, nyamangan manfaat kita ada model nyamangan sejahtera, hubungan kita dengan manusia adalah hubungan dengan Allah tahu. Apabila kita nyawa gemuk genang penyakit, ya Allah, kena hotel kita kena penyakit, tak apa dukun, bukan itu. Yang budaya kini yang bahawa yang menyuhana kehendak Allah untuk kebutuhan terus. Urangnya mudarat yang katoh kepada katanya ke dibutuh lawannya, tetapi kebutuh oleh Allah. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Hanya dia aku binatang sama-sama pulau Allah terkecuali di dalam pulau tersebut ahlinya sudah dalam kezaliman. Hanya dia susah katanya orangnya. Hanya dia aku pangko ada Allah Subhanahu wa taala katanya orangnya. Terkecuali kita dalam keadaan zalim. Ini yang perlu kita introspeksi. Semuanya ini adalah merupakan kehendak Allah. Begaduh dan bertalah burung lahir, sementara kita dalam keadaan salah di pulau. Kita membenarkan diri, menyalahkan orang lain. Ini adalah merupakan sebuah konsep yang salah dalam kehidupan. Kalau memang seandainya seperti demikian, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, inna sabra ala ma takrahu khairun kasir. Wahai Ibnu Abbas, wahai Ibnu Qatadah, wahai Indonesia, sesungguhnya kesabaran di atas apa yang paling engkau benci itu kebaikan yang banyak, kata Rasul.
Kedanya orangnya tanah muda, kiba cerah baik karu mau tangga, kiba cerah baik karu desa, kiba cerah baik karu dalam organisasi maka, kiba cerah baik karu kedanya orangnya dalam negara. Sabar, sabar ada taman, sabar ada mati, sabar menghadapi musibah. Dengan adanya seketnya masing-masing orangnya yang pernah kedanya ada yang put kembali, dadanya yang tumpu kembali, tak kaji kembali. Kesabaran itu kata Rasulullah, innan nasra ma'a sabri, sesungguhnya pertolongan Allah itu ada beserta yang sabar. Innal farja ma'al kurbi, kata Rasul, sesungguhnya kemudahan kemenangan itu pasti ada di kesusahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta susah itu ada kemudahan, ada kepayahan, dan ada pula kemenangan, kata Rasul. Urang si membuat uranyo anu menyohana dapu papa. Ingat bahwa mereka akan murka dengan Allah, kita ikut menanggungnya. Uranyo di saat kita nyohana tabah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Kita akan ancu dalam hidup berumah tangga, akan ancu hidup di dalam desa, akan ancu hidup kita di dalam sebuah negara. Di saat kita uranyo urang kita hana sabah dalam menghadapi segala macam perihal. Hana sabah ada taat, hana sabah dalam meninggalkan maksiat, hana sabah dalam menghadapi segala macam pencobaan. Maka ingat, urang kafir akan mudah diperang dengan berbagai macam desain opini. Titik kehancuran gedanya urang Islam tok hana sabah. Titik kelemahan gedanya urangnya pakar lagi nyomangko orang rayo tok dengan gara-gara tidak ada kesabaran. Maka konsep gedanya urangnya yang ingin Tuhan kunjung tawarkan, sabar itu adalah alat menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Dan sabar guna bagi gedanya karena itu adalah merupakan konsep tahu diri gedanya begitu dalam lagi. Maka mudah-mudahan dengan ada konsep yang demikian itu, kita bisa adanya kebaikan di dalam diri pribadi kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita ini telah diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang diceritakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, maka kita termasuk dalam kategori urang baik. Munyo gedanya god dalam rumah tangga, god dalam desa, god dalam kemasjidan, god dalam negara, maka urang-urang yang lain akan diikuti urang-urang yang god, di tangan urang lain kabeh god, maka akan datanglah kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Bahagia kita hidup dalam dunia, bahagia kita hidup di akhirat, merempok ridha Allah, sama-sama kita akan memasuki syurga Jannatun Naim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم